Jenis radar mungkin? Pernah sih kalau istilah LiDAR. Pernah denger sih. Pernah sih tahu kepanjangannya yaitu Light Detection and Ranging. Kalau saya dengarnya itu di iPhone, sensor elektronik yang digunakan untuk mengukur suatu jarak dari benda tertentu gitu Pak. Semacam sensor jarak nggak sih? Untuk mengetahui jarak suatu objek seperti itu. Untuk pemetaan, mengetahui posisi suatu objek yang jaraknya antara menah sampai jarak jauh. Iya, ini bisa digunakan untuk scanner 3D. Untuk diaplikasikan di kendaraan otonom dan untuk pemetaan. Di era modern ini, kita hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi yang pesat. Teknologi hadir untuk mempermudah pekerjaan manusia, namun banyak di antara kita yang belum menyadari keberadaan berbagai teknologi canggih ini yang dapat memberikan manfaat luar biasa. Salah satunya adalah LiDAR. Saat ini, LiDAR digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan otonom hingga pemetaan yang akurat. Teknologi ini memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif. Lantas, apa itu LiDAR? Bagaimana perkembangan dan penerapan LiDAR di Indonesia? Kami mulai dari 2021 di kelompok riset kami melakukan hal-hal yang kecil dulu, yaitu memanfaatkan optical ranging dan juga laser dioda itu untuk mengembangkan riset, yaitu riset LiDAR rangefinder. Rangefinder itu artinya untuk mengukur satu objek dalam satu titik sehingga hanya jarak satu poin tersebut. Padahal untuk keperluan aplikasi misalkan sistem otonom, terus kemudian topografi, OCT maupun di batimetri itu masih kurang. Sehingga di sini mulai tahun kemarin ya 2023 dan juga saat ini 2024 kami mulai mengembangkan LiDAR rangefinder itu untuk menjadi 3D LiDAR. Salah satu teknologi 3D LiDAR itu sangat banyak ya teknologinya, namun kita di sini tidak memakai semuanya. Kita hanya memutar LiDAR itu sendiri sehingga objek secara 3 dimensi itu di-scan dari misalkan dengan pola-pola tertentu sehingga kita akan memperoleh objek secara 3 dimensi. Itu hal yang sederhana. Yang menjadi kendala sistem saat itu adalah bagaimana sistem itu yang sangat berat ya, karena kalau LiDAR itu kan ada transceiver itu terdiri dari transmitter kalau di LiDAR itu adalah laser, terus kemudian receiver itu ada fotodetektor. Nah ini berat ya kalau diputar situ, sehingga di sini kami mengembangkan untuk metode lain, yaitu salah satunya adalah dengan memutar hanya berkas laser itu sendiri, yaitu dengan teknologi galvanoscanner. Sehingga sini keuntungannya dengan menggunakan galvanoscanner untuk men-scan 3D objek itu pertama itu lebih cepat dan mungkin nanti akan kendala-kendala seperti aus dan sebagainya itu akan teratasi. Nah, untuk saat ini kami sedang melakukan riset LiDAR ini untuk mengarah ke kebutuhan sistem otonom kendaraan listrik ya. 3D LiDAR ini diharapkan nanti bisa membantu menjadi komponen yang penting untuk sistem otonom kendaraan listrik, yaitu bagaimana bisa mengenali objek-objek yang ada di sekitar kendaraan yang ketika sedang berjalan, sehingga nanti akan membantu keputusan dari sistem otonom itu untuk menentukan misalkan yang akan melaju cepat, apakah mengurangi kecepatan ataupun nanti melakukan pemberhentian. Saat ini di Indonesia itu kita sulit mendapatkan komponen gitu ya, sehingga kalau misalkan di industri tanah air ini berkembang, bisa ada produksi yang komponen-komponen fotonika, optoelektronika, tentunya ini akan mempermudah riset kita dan semakin cepat juga untuk pengembangan riset seperti ini. Nah, jadi ini peluang untuk industri, misalkan ya kita salah satunya dari penyediaan ke komponen ataupun nanti
industri manufaktur, bagaimana ke depan kita bisa membuat lidar tanah air, lidar yang produksi dari Indonesia.